Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Edi Prayitno, Menachem Ali Official dan channel Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian yang istimewa buat Anda sekalian. Dan seperti biasa, saat ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung tema-tema yang kemarin Ustadz Ali ya, karena ini kita sudah melalui, kemarin ada hari Natal, tahun baru. Tema kali ini kita akan membahas, karena di luaran sana apalagi dulu ya, kita ingat kebijakan Menteri Agama kemarin mengganti istilah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Nah, bagaimana sebetulnya sih sosok Isa dan Yesus itu sebetulnya menurut Ustadz Ali? Silakan. Oh iya. Ini nampaknya tema besar dan tema berat Pak Edi. Iya gitu ya. Karena ini menyangkut kebijakan pemerintah, kementerian ya. Iya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, kita bisa berjumpa kembali pada malam ini. Dan pembahasan kita tentu saja ini penting untuk diketahui oleh halayak umum. Bagi mereka yang Muslim maupun yang Kristiani, saya kira perlu mendengar secara bijak persoalan ini. Memang betul apa yang menjadi wacana di sekitar kita, bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama sudah memutuskan bahwa Isa Al-Masih yang seharusnya itu wafat Isa Al-Masih, kemudian kenaikan Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus dan wafat Yesus Kristus. Ya. Saya kira ini sebetulnya persoalan yang tidak sederhana untuk dibicarakan, tapi kita akan mulai pembicaraan itu dari sisi Al-Quran maupun kitab-kitab Bible, ya. Di antaranya versi Peshitta atau versi bahasa Yunani, atau bahkan juga versi bahasa Arab seperti apa yang pernah kita bicarakan itu, yang kemarin, dalam konteks bahasa Arab saya sudah memberikan narasi secara detail. Tapi paling tidak ini kita bisa lakukan pendekatan kebahasaan, itu penting. Dan kita akan coba pembahasan itu mulai dari hal yang paling sederhana. Yeah. Lembaga Alkitab Indonesia, dan saya kira Kementerian Agama pasti juga pernah membaca terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, berupa teks yang disebut Kitab Suci Injil Isa Al-Masih yang diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, tahun terbitannya 2000. Dari buku yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini, saya kira menjadi bukti konkret bahwa dalam tradisi Kristiani, terutama di kalangan akademisi yang mereka bernaung di bawah Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta, sebenarnya tidak ada problem antara Yesus Kristus, nama Yesus Kristus itu sebetulnya disapa dengan nama Isa Al-Masih. Jadi tradisi kekristenan di Indonesia, kalau dalam konteks masyarakat akademik ya, tidak ada problem sebenarnya. Mau Isa atau mau disebut Yesus Kristus, mau disebut Isa Al-Masih, sebetulnya diterima sebagai istilah yang sebetulnya saling menggantikan. Hanya saja ini dalam konteks kebahasaan. Dan itu saya kira kita harus tahu sebagai Muslim, paham mengenai ternyata ada Lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru dengan nama seperti ini, Kitab Suci Injil Isa Al-Masih. Jelas kan? Berarti yang dimaksud Isa Al-Masih di sini adalah Yesus Kristus versi Kristiani. Ini orang Kristen sendiri Alkitabnya malah tertulis Isa Al-Masih. Betul, seperti ini. Bahkan kalau saya ingin coba jelaskan ya, di salah satu teks yang termaktub dalam Injil Matius itu, kalau bahasa Yunaninya di sini tertulis kata Mataion. Artinya itu
Injil yang ditulis berdasarkan narasi dari Santo Matius. Makanya disebut kata Mataion. Di sini ada teks versi bahasa Yunani. Sedangkan di sini versi teks bahasa Indonesia. Ya. Saya ambil contoh yang pasal 1 saja, ayat 1. Kalau kita lihat versi bahasa Yunani yang merupakan bagian dari teks suci asli bahasa Yunani bagi mereka yang menganut paham kekristenan Katolik atau kekristenan Ortodok Koptik, punya pemahaman aslinya Perjanjian Baru itu bahasa, atau Injil Matius itu Yunani. Dalam bahasa Yunani. Ini beda dengan pemahaman kaum Kristen Ortodok Assyria yang menyatakan Perjanjian Baru khususnya Injil Matius ditulis dalam bahasa Suryani. Kita coba ambil contoh yang versi bahasa Yunani. Di sini tertulis Injil Matius pasal 1 ayat 1 tertulis Biblos Genesios Yesu Christo Hui David, hui Abraham. Saya ulangi lagi. Di sini tertulis Biblos Genesios Yesu Christo, disebutkan nama Yesu Christo, hui David, hui Abraham. Arti harfiahnya kita bisa lihat versi terjemahan di sini. Ternyata ditulis inilah silsilah Isa Al-Masih anak Daud, anak Ibrahim. Oh, Indonesianya Isa Al-Masih. Versi bahasa Indonesia tertulis Isa Al-Masih. Versi Yunaninya? Versi Yunani tertulis Yesus Kristus. Oh. Jadi kalau begitu, dalam pemahaman tradisi Kristiani yang diwakili oleh para akademisi yang bernaung di lembaga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta, tidak ada problem mau disebut Isa Al-Masih ataupun disebut Yesus Kristus, itu merujuk pada sosok yang sama. Dengan demikian kesimpulannya sederhana, mau ditulis misalnya wafat Isa Al-Masih atau wafat Yesus Kristus, itu sosoknya satu. Ataupun kalau disebut kenaikan Isa Al-Masih atau disebut kenaikan Yesus Kristus, itu sosoknya satu. Ini lepas dari persoalan aspek teologis. Ini bicara dalam konteks kebahasaan. Jadi kalau dalam perspektif bahasa, apakah disebut Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus, itu sebetulnya sosoknya satu. Dari mana kita punya kesimpulan seperti itu? Dari buku kitab mereka kitab sendiri yang disebut Kitab Suci Injil Isa Al-Masih yang diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2000. Jadi ini resmi Pak Edi. Masih baru ini ya. Masih baru sekali tahun 2000, tidak jauh dengan zaman kita sekarang. Bahkan kalau kita merujuk pada dokumen-dokumen yang lama yang ditulis oleh Celeber dalam huruf Jawi, artinya itu ditulis dengan huruf Arab tapi bahasa Melayu, atau ditulis oleh Ledger, bahkan ditulis oleh Klinkert dalam bahasa Melayu, yang beliau juga menulis kamus yang disebut Malays Nederlands Hans Woordenboek. Dan itu juga diterbitkan ulang oleh lembaga Belanda waktu itu di Batavia, namanya Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Itu menulis nama Isa Al-Masih. Oh, ditulis Isa Al-Masih. Jadi tidak ditulis nama Yesus Kristus, nama Isa Al-Masih. Artinya sejak zaman pra kemerdekaan sebelum tahun 1945, tradisi penyebutan nama Isa Al-Masih di kalangan penganut agama Kristiani sudah biasa menyebut Isa Al-Masih. Tidak ada problem. Jadi kalau misalnya diganti dengan kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus atau wafat Yesus Kristus, itu sebenarnya merujuk pada tokoh yang sama, yakni Isa Al-Masih dalam perspektif Kristiani. Ya. Jadi ini kita baru bicara dalam konteks Kristiani. Jadi kalau begitu, bila ada seseorang non-Muslim misalnya mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak sama dengan Yesus Kristus, berarti kemungkinan besar
mereka tidak sempat membaca terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang disebut Kitab Suci Injil Isa Al-Masih yang diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Ini belum dibaca. Apalagi kalau kita merujuk pada Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah. Baik itu bahasa daerah Bugis, bahasa daerah Mandar, bahasa daerah Banjar, bahasa Aceh, bahasa Minang, bahasa Madura, itu juga menyebut nama Isa Al-Masih. Artinya kita bisa paham semua terbitan Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta dalam perspektif Kristiani juga tidak asing dengan nama Isa Al-Masih sebagai tokoh yang dirujuk dalam iman Kristiani yang maksudnya sama dengan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ini kalau kita lihat dari perspektif bahasa Indonesia dan berdampingan dengan bahasa Melayu kan tadi, Yunani. Ya kan? Ini bahasa ini bahasa Yunani, ini bahasa Indonesia. Apalagi kalau pernah sempat Pak Edi ingat yang pernah kita bicarakan dalam tradisi Persia, Kristen Persia, bahkan Kristen Arab sendiri juga tidak alergi dengan istilah Isa Al-Masih, meskipun mereka sebagai penganut iman Kristiani, iya kan? Dan itu saya kira harus menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat Muslim Indonesia maupun kalangan masyarakat Kristen di Indonesia, bahwa nama tokoh itu merujuk pada tokoh yang sama meskipun dalam penyebutan yang berbeda, bahasa yang berbeda. Soalnya selama ini kemungkinan orang-orang Kristen itu meminta kepada Menteri Agama supaya nama Isa itu diganti menjadi Yesus karena anggapan mereka Isa itu miliknya orang Islam karena disebut di dalam Al-Quran Nabi Isa, sedangkan Yesus itu sudah familiar di kalangan mereka menyebut sebagai Yesus. Apa seperti itu ya? Bisa jadi keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama itu bijak. Bijak dalam arti memahami fenomena yang ada di Indonesia dalam konteks lintas agama. Karena tidak semua saudara-saudara kaum Kristiani itu paham mengenai yang kita bicarakan ini. Bahkan kaum Muslim pun juga tidak paham seperti yang kita bicarakan ini. Karena ada yang bilang bukan hanya orang Kristen sendiri nih, kadang-kadang orang Islam sendiri mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda. Nah, itulah sebabnya. Jadi, kalau kita katakan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa wafat Isa Al-Masih diganti menjadi wafat Yesus Kristus, itu bisa jadi merupakan solusi win-win solution. Diambil jalan tengah gitu ya. Diambil jalan tengah. Bisa jadi seperti itu. Saya bisa jadi keliru ya. Tetapi minimal itu dipicu adanya wacana, baik itu kalangan Muslim maupun kalangan Kristiani, meskipun tidak secara keseluruhan, tapi sebagian Muslim atau sebagian Kristen di Indonesia memahami bahwa Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus Kristus. Tapi ini sekali lagi sebagian kelompok Muslim dan sebagian kelompok Kristen yang punya pemahaman seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena memang mereka ini sangat miskin literasi, sangat kurang bacaan, sehingga menyimpulkan secara sederhana Yesus Kristus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Padahal kalau kita lihat dari terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yesus Kristus atau Yesus Kristus itu maksudnya sama dengan Isa Al-Masih. Ini dari sisi nama. Nah, sekarang saya sudah sampaikan ini dari perspektif Kristiani. Bagaimana dengan perspektif Islam? Apakah betul Yesus Kristus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih? Nah, sekarang saya akan berikan data. Yang saya bawa ini ada yang disebut Perjanjian Baru, Kitab Perjanjian Baru, yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru, tapi dalam bahasa Ibrani. Nah, makanya di sini disebut
Kalau di sini ada versi Inggrisnya, di Hebrew English New Testament. Maksudnya kitab perjanjian baru dalam versi bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Ya. Kalau bahasa Ibraninya tertulis Sefri Haberit Hadasyah. Jadi di sini tertulis Sefri Haberit Hadasyah. Maksudnya kitab-kitab perjanjian baru. Haberit itu perjanjian. Hadasyah itu arti harfiahnya baru. Dalam bahasa Arabnya hadis. Nah, itu artinya baru. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, misalnya tadi saya baca dari Injil Matius pasal 1 ayat 1, itu kan muncul nama Yesus Kristus, versi bahasa Yunani. Ternyata di sini dalam versi bahasa Ibrani tertulis apa? Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Nah, coba perhatikan di sini. Yang bahasa Ibrani. Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Muncul tidak nama Isa Al-Masih? Tidak muncul. Tidak ada. Yesus Kristus juga tidak muncul. Yesus Kristus juga tidak. Yesus Kristus juga tidak muncul. Tapi di sini tertulis Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Jadi yang muncul nama Yeshua. Jadi versi bahasa Yunani dengan versi bahasa Ibrani itu merujuk pada tokoh yang sama. Apakah disebut dengan nama Yesus Kristus atau disebut dengan nama Yeshua HaMashiach, orangnya satu itu. Atau Isa Al-Masih ada 3. Atau Isa Al-Masih juga orangnya ya satu itu. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan Al-Quran versi bahasa Ibrani. Al-Quran bahasa Ibrani. Pak Edi baru tahu kan? Ini Al-Quran di Israel berarti Pak ya? Ini terbitan Palestina. Oh, Palestina. Ya. Jadi ada warga Muslim yang tinggal di Israel, warga negara Israel ataupun warga negara Palestina menggunakan Al-Quran bahasa Ibrani. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, nanti akan muncul teks yang agak asing di telinga kita karena kita nggak biasa dengar. Nah, barangkali kita lihat versi terjemahan dulu Pak Edi. Dan kita lihat versi Arabnya. Surah Maryam, yakni surah nomor 19, ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke, itu ayat 33 sekaligus ayat 34 Pak Edi, digabung jadi satu. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Oke, kita kembali ke ayat 33 dulu Pak Edi tadi. Surah Maryam ya, surah urutan yang ke-19 ayat yang ke-33. Teks asli berbahasa Arab di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi di situ tertulis wassalamu alayya. Damai sejahtera atas diriku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Pada hari tatkala aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku akan meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu arti dari ayat 33. Siapa yang ngomong begini? Siapa yang bicara seperti ini? Di ayat 34 dijelaskan. Sebentar. Kita lihat yang versi bahasa Ibrani di sini tertulis Hashalom alai biyom, disebutkan Hashalom alai biyom senolati ubeyom mauti ubeyom seakum lehit letehiyah. Jadi disebutkan washalom alai, damai sejahtera atasku, biyom pada hari
Shenolati, aku telah dilahirkan. Ubeyom, dan pada saat hari, moti, aku akan meninggal. Ubeyom seakum tehiye, pada saat aku akan dibangkitkan hidup kembali. Ini kalau kita lihat rujukan bahasa Ibraninya. Siapa yang ngomong begini? Lihat ayat 34. Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa ibnu Maryam. Jadi yang ngomong begitu tadi itu namanya adalah Isa ibnu Maryam. Sementara kalau kita lihat versi bahasa Ibraninya disebutkan dengan teks yang tegas di sini dengan ungkapan Zo Yeshua ben Miriam. Yeshua ben Miriam. Yeshua. Jadi namanya Yeshua di sini. Ini kan jelas toh. Yod, Shin, Vav, Ain. Kalau dibaca Yeshua, disebutkan Yeshua ben Miriam, tidak disebut nama Maryam lupa ini. Bin Maryam. Miriam di sini. Oh, Miriam. Kalau bahasa Arabnya Maryam. Kalau bahasa Ibraninya Miriam. Kalau bahasa apa itu bahasa Injil Maria. Kalau bahasa Latin Maria. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki Mario. Oh iya, Mario. Jadi kalau bahasa Latin itu atau bahasa Italia, kalau laki, ya, gendernya laki, itu ditandai dengan vokal O. Kalau perempuan dengan vokal A. Jadi kalau laki misalnya Mario, Octaviano, Octaviana. Sementara kalau perempuan Maria Octaviana. Nah, itu kalau bahasa ini ya, bahasa Latin atau bahasa Italia. Tapi waktu saya di Azerbaijan itu kan pecahan Uni Soviet dan bahasanya pakai bahasa Rusia. Waktu saya di Azerbaijan itu sedikit belajar bahasa Rusia, itu ada penanda juga gender. Kalau laki itu ditandai dengan konsonan. Kalau perempuan ditandai dengan vokal. Misalnya, kalau namanya itu Ibrahimova, pasti perempuan. Tapi kalau namanya Ibrahimov, pasti laki. Atau Movik, laki-laki berarti. Pasti laki-laki, karena konsonan. Nah, kalau perempuan ditandai dengan vokal. Jadi misalnya Husainova, nah mesti perempuan. Tapi kalau Husainov, mesti laki-laki. Pakai V ya. Nama saya di sana bukan Ali, jadi Aliyev. Nah, pasti laki-laki. Harus ada P-nya dulu. Nah, itu ternyata bahasa itu menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Termasuk nama sang tokoh, apakah disebut Isa Al-Masih atau disebut Yesus ataupun disebut Yeshua, Hamasiah. Tokohnya sama. Nah, sekarang Pak Edi bandingkan. Ini Al-Qur'an bahasa Ibrani menyebut Yeshua ben Miriam. Sementara di sini disebut Yeshua yang versi Perjanjian Baru bahasa Ibrani juga disebut Yeshua. Sama kan? Tulisannya Yod, Sin, Vav, kemudian Ain. Sama, Yeshua. Jadi kalau begitu, dalam Islam dikenal nggak nama Yeshua? Dikenal. Dalam Al-Quran bahasa Ibrani. Oh iya, dalam bahasa Ibrani Yeshua juga tadi. Jadi dalam Al-Quran bahasa Arab, teks aslinya disebut Isa Al-Masih. Terjemahan bahasa Ibrani menyebutnya Yeshua ben Miriam. Bahkan kalau dalam Quran ini juga disebut Yeshua Hamasiah. Sama seperti kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani juga disebut Yeshua Hamasiah. Jadi tokohnya beda atau sama? Sama secara bahasa. Mengenai detailnya nanti itu berbeda, itu adalah urusan iman masing-masing. Tapi kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, bukan Yeshua Hamasiah, tentu saja ini harus dijelaskan dan diberikan penjabaran yang cerdas. Supaya tidak terburu nafsu untuk membuat pembeda yang sangat kontroversial dan menimbulkan kegaduhan. Apalagi mengatakan Isa dan Yesus berbeda. Nah, itulah persoalannya. Jadi kalau begitu, kecerdasan membaca teks itu penting, Pak Edi.
Apalagi kalau kita rajin membaca, ada Al-Quran berbahasa Arab, bahasa aslinya. Ada Al-Quran bahasa Ibrani. Ada Al-Quran bahasa Yunani. Bahkan ada Al-Quran bahasa Latin. Oh iya. Tentu saja tidak semua orang bisa memahami ini. Dan itu sudah eksis dan ada dalam perpustakaan yang saya punya. Minimal. Barangkali orang lain juga punya. Tapi minimal seperti yang saya berikan contohnya kemarin, ada Al-Quran bahasa Latin yang sejajar dengan Alkitab teks bahasa Latin yang disebut Vulgata Latina. Ya kan? Sama-sama bahasa Latin. Ada juga Al-Quran bahasa terjemahan bahasa Yunani. Sejajar dengan Alkitab bahasa Yunani. Ya kan? Ada juga Al-Quran dalam teks asli bahasa Arab yang kemungkinan disejajarkan oleh saudara kita kaum Kristiani dengan Alkitab bahasa Arab. Jadi sebetulnya kalau kita saling menyapa itu tidak ada problem dan tidak ada masalah. Karena apa? Bahasa itu membantu kita supaya cerdas memahami perbedaan sekaligus mengakui adanya kesamaan yang tidak perlu ditutupi, bahkan harus di-share kepada siapapun. Untuk masalah penyebutan ini Ustadz Ali ya, itu kalau kita di Arab, bahasa Arab itu kan kita familiar dengan sebutan Isa. Sebetulnya antara Ibrani, Arab itu kan satu rumpun ya. Kemudian dengan Yunani kan agak jauh. Oh ya, jauh. Betul. Nah, sebetulnya penyebutan Isa di dalam Al-Quran itu lebih tepat mana? Kita menyebut Yesus atau Isa menurut Al-Quran, karena di dalam bahasa Ibrani itu kan bahasa sehari-hari ibu ya, bahasa ibu di di tempatnya Yesus lahir itu kan bahasa Ibrani waktu itu ya, sama Suryani kan ya. Suryani dan Ibrani hampir sama kan perkataannya. Ya, sebagaimana yang pernah kita diskusikan pada beberapa pertemuan yang lalu, kedekatan bentuk aksara antara aksara Arab dengan aksara Estrangelo, Serto, dan Madanhoyo yang dalam bahasa Suryani itu sangat-sangat begitu dekat. Suryoyo ada Suryani ya? Suryoyo itu hanya merupakan aspek bahasa dari dialek Barat. Suryoyo, dialek bahasa Suryani khas Barat. Oh gitu. Atau dialek Barat lebih tepatnya. Jadi menyebut ungkapan Suryoyo, kalau bahasa Ibrani menyebut istilah Suryani. Dan itu adalah bahasa yang berlaku dan dipakai sebagai tuturan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Yang dalam bahasa Suryani, dalam teks Peshitta, itu menyebutnya Aiso de Mesiha. Iso de Mesiha. Aiso de Mesiha. Sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quranul Karim. Kalau di Yunani, Yesus Kristo ya. Yesus Kristo. Dan itu saya kira pembaratan ya, dari nama beliau yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama Greek New Testament. GNT namanya. Seperti Greek New Testament. Seperti Matius menjadi Matius. Ya. Jadi Matthew, Mark, Luke, John itu kan versi pembaratan sebetulnya, versi bahasa Inggris. Yang sebetulnya kalau bahasa Arab disebut dengan nama Injil Mata, Injil Markus, Injil Luka, bukan Lukas tapi Luka, dan Injil Yohanna. Disebut Injil John. Jadi sebetulnya kalau kita menelusuri dari aspek bahasa, sebetulnya mau disebut Isa Al-Masih, mau disebut Yesus Kristus, mau disebut Yeshua HaMashiach, itu tokohnya satu, bukan berbeda. Apalagi kalau Pak Edi kalau lihat bahasa Inggris itu malah semakin kita penasaran, kok bisa nama Yaakov dalam bahasa Ibrani, Yakub dalam bahasa Arab, tiba-tiba dalam bahasa Inggris menjadi James. Ayo, bagaimana itu? James. Jadi James. Jauh ya. Iya. James. Kalau dalam bahasa Prancis jadi apa? Jack ya? Jack. Dari sini dari Joko. Masuk ke Indonesia jadi Joko ya, betul. Jadi kalau kita melakukan pendekatan bahasa ya, kita
tidak terlalu tegang. Karena apa? Memahaminya itu rileks saja. Nggak usah diperdebatkan sampai meruncing. Gitu. Coba kalau kita lihat dalam Al-Quran menyebut nama Miriam. Iya, Miriam. Sementara kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani tertulis nama Maryam. Bagaimana terjadi perubahan itu? Tidak perlu dipersoalkan Pak Edi. Bahasa Jawa dengan bahasa Madura saja ada kedekatan kok. Misal kalau orang Jawa menyebut pintu, itu kan lawang. Orang Madura tidak bisa mengatakan lawang, labeng. Betul kan? Iya, betul. Jadi orang Jawa mengatakan lawang, orang Madura mengatakan labeng. Orang Jawa menyebut telapak kaki itu ceker. Orang Bali menyebutnya cokor. Iya kan? Artinya ceker dan cokor itu bendanya sama. Hanya cara pelafalan yang belum berbeda. Lagi Indonesia dengan Malaysia. Nah, belum lagi antara Indonesia dengan Malaysia. Yang satu menyebut berbeda, di Indonesia ya. Di Malaysia menyebut berbeza. Di Indonesia menyebut dengan istilah mencoba. Di Malaysia menyebut mencoba. Coba pakai U. Di Indonesia menyebut obat. Di Malaysia menyebut ubat. Pakai U. Ini persoalan bahasa. Padahal tetangga itu ya. Udah berubah bunyinya. Nah, memang tetangga itu ada kemiripan Pak Edi. Antara Malaysia dengan Indonesia kan tetangga. Antara bahasa Arab dengan bahasa Suryani itu tetangga ya. Jadi sini Yesua menjadi Isa. Iya, Yesua menjadi Isa Mesiha menjadi Isa Al-Masih. Jadi nggak ada problem. Jadi kalau misalnya ya ada tokoh Kristiani atau tokoh Muslim yang kemudian menyimpulkan bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus, ini terlalu menyederhanakan masalah. Kurang literasi tadi. Kurang literasi, kurang piknik, dan tidak mau belajar untuk memahami dokumen-dokumen yang ada di sekitar kita untuk kita pelajari. Soalnya kemarin waktu Menteri Agama merubah nama Isa menjadi Yesus, itu orang Kristen sangat senang. Wah, ini kemenangan buat kita. Ternyata namanya sudah diganti menjadi Yesus, berarti kurang piknik mereka. Kalaupun itu dianggap kemenangan, sebetulnya yang dilakukan oleh Bapak Menteri tidak salah. Itu kebijakan yang sebetulnya memuaskan semua. Kalau disebut Yesus, toh umat Islam nggak ada masalah. Iya. Kalau disebut Isa Al-Masih, umat Kristen juga nggak ada masalah. Karena di Alkitab tahun 2000 juga disebut Isa Al-Masih. Jadi problemnya itu siapa? Yang kurang piknik. Jadi sebenarnya ya sudah selesai. Masalahnya itu sudah ada solusinya. Al-Quran bahasa Ibrani menyebutnya Yeshua HaMoshiach. Alkitab bahasa Ibrani menyebutnya Yeshua HaMoshiach. Al-Quran menyebut Isa Al-Masih versi bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab juga menyebut Isa Al-Masih. Tapi ini sekali lagi soal nama Pak Ali ya. Kalau secara teologi memang jauh berbeda. Kalau secara teologi berbeda itu juga problem Pak Edi. Iya. Kenapa dikatakan problem? Sebetulnya teologi Islam itu bukan mengada-ngada. Teologi Islam mengenai sosok yang dimaksud, yakni Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Yeshua HaMoshiach, bukanlah sebuah teologi yang dibangun pada era abad ke-7, bukan. Itu kelanjutan dari teologi Kristiani yang sebetulnya pernah eksis dan sampai hari ini juga tetap eksis. Kita lihat ya, kalau misalnya Al-Quran hanya punya pemahaman Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sebagai nabi, ini bukan khas Islam sebetulnya. Tapi Kristen pun juga punya pemahaman seperti itu. Menganggap sebagai nabi juga. Ada yang punya pemahaman seperti itu sampai hari ini. Misalnya Kristen Saksi Yehova. Sampai sekarang punya pemahaman bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang nabi, bukan sebagai pribadi kedua dari Trinitas. Tidak ada unsur keilahian. Dia betul murni manusia 100%. Sama dengan teologi Islam. Jadi Islam datang itu bukan mengajarkan sesuatu yang baru, tapi ada mata rantai dari dengan teologi Kristen juga yang memang bisa dikatakan tidak mayoritas.
Masalahnya mayoritas dan minoritas itu kan ada kaitannya dengan konsili. Dan konsili itu hidup pada era imperium. Waktu itu juga ada perbedaan dengan Arians antara kelompok Arianisme ya, dengan kelompok Anastasius. Dan itu itu antara Arius dan Anastasius itu sama-sama Kristen. Tapi yang satu memahami Kristus atau Yesus Kristus itu pribadi kedua dari Trinitas dan dia ilahi sekaligus insani. Sementara Arius mengatakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ataupun Isa the Mesiha itu adalah bukan sebagai pribadi kedua dari Trinitas, tapi hanya sebagai ciptaan yang utama di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Statusnya 100% manusia, tidak ada unsur ilahi pada dirinya. Berarti bisa ditarik kesimpulan mungkin saksi Yehova ini meneruskan ajaran dari Arian ini ya? Iya, betul. Jadi saksi Yehova, kaum Kristiani dari kelompok saksi Yehova itu mata rantainya nyambung kepada Arianisme atau Arius. Sedangkan Islam ada mata rantai yang nyambung dengan Arianisme. Jadi sebetulnya Islam datang bukan membawa sesuatu yang baru kan? Iya, tahun 300-an sudah dibahas itu. Tahun 325 sudah ada sudah itu dibahas sampai konsili, kalangan Kristiani yang memahami bahwa Yesus Kristus hanya sebagai nabi 100%, tidak ada unsur kedua dari Trinitas. Dan Islam juga mengatakan demikian. Jadi kesimpulannya bagaimana? Islam apakah mengajarkan sesuatu yang baru mengenai tokoh yang bernama Yesus Kristus? Tidak. Mengenai ada perbedaan, ya itu wajar perbedaan teologis ya. Jadi kalau dikatakan antara Islam kok berbeda dengan Kristen, masalahnya Kristen juga ada perbedaan dengan Kristen yang lain. Iya, sampai hari ini. Iya, jadi perbedaan itu harus diterima wajar. Tidak perlu disikapi berlebihan. Tidak perlu mengatakan bahwa Islam datang belakangan, ini pasti salah. Belum tentu. Iya kan? Ternyata yang dikatakan Quran sejajar dengan informasi pada masa sebelum Islam. Kemarin minggu-minggu yang lalu juga kita bahas soal itu ya. Ternyata Al-Quran juga banyak membenarkan. Seperti kisah Yesus menciptakan burung, kemudian kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Ternyata di Injil juga disebutkan, meskipun Injil yang lain. Injil apokrif, Tapi meskipun disebut Injil apokrif, pada masa itu tidak disebut apokrif. Hanya saja setelah adanya konsili baru disebut apokrif. Itu hanya perbedaan perspektif saja. Dan sampai hari ini kalau kaum Kristen Protestan menyebut apokrif, misalnya kitab Makabe 1 itu apokrif, kitab Makabe 2 itu apokrif. Tapi bagi saudara kita yang Katolik sampai hari ini itu bukan apokrif, itu adalah kanon. Iya kan? Jadi perspektif siapa yang mengatakan itu apokrif tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jadi kalau begitu bagaimana dengan Islam persoalan hal seperti ini? Tidak ada sesuatu yang baru. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik di sini ya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar, ternyata perubahan nama dari Kementerian Agama kemarin soal dari Isa menjadi Yesus itu sebetulnya tidak menjadi masalah pokok yang mendasar. Karena apa? Karena nama Isa pun sudah disebut di dalam Injil. Dan nama lembaga Alkitab juga menyebut Isa Al-Masih di tahun 2000 kemarin. Kalaupun pemerintah mengganti menjadi Yesus Kristus, itu juga tidak masalah karena itu juga sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab, terutama kitab dari Yunani itu ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi untuk program dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Saat ini kita masih dalam tahap pembangunan pondok pesantren dan juga masjid di Wonosalam, Jombang. Tolong dukung kami biar program kami ini bisa secepatnya selesai dan secepatnya bisa kita pergunakan untuk kesejahteraan dan untuk umat ya. Jadi untuk yang ingin donatur, ada tagline yang selalu berjalan, silahkan Anda menyumbang kepada kami berapapun. Bisa menyumbang ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur.
Dan semua keuangan yang masuk kepada kami akan kami pergunakan sebagaimana mestinya. Mungkin Ustaz Ali ada penutup? Ya, kesimpulannya sederhana, ada 2 poin. Pertama, Muslim atau non-Muslim wajib dan harus mempelajari ketokohan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus berdasarkan dokumen-dokumen kebahasaan, baik itu Quran bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, begitu juga Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Arab, Alkitab bahasa Suryani. Semua itu harus dikaji secara komprehensif supaya tidak ada pemahaman yang keliru ketika memahami sosok tokoh tersebut. Yang kedua, bahwa nama Yehoshua HaMashiach atau Yeshua HaMashiach ternyata juga tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sangat keliru bila ada di antara saudara kita yang Muslim mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yehoshua HaMashiach, juga bukan sebagai Yesus Kristus. Berarti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim di Palestina itu sesuatu yang tidak benar. Padahal dikatakan di sini disebut dengan nama Yeshua HaMashiach. Ini terbitan dari Dar As-Salam, ini Hak Quran Hamafura, dan terbitan Dar As-Salam. Ini Dar As-Salam, ini kalau Arabnya As-Salam. Ini menunjukkan penerbitnya yang sampai sekarang masih eksis. Dan ini sudah tidak ada problem mengenai tokoh yang dimaksud. Gitu ya. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya perbincangan kita kali ini. Semoga ini ada manfaatnya dan Anda bisa tercerahkan. Semoga setiap tampilan kami ini selalu mencerahkan apa-apa yang belum Anda mengetahui, dan melalui tayangan ini Anda akan lebih paham. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan dengan pendapat kanan kiri, supaya Anda lebih yakin. Dan tujuan kami adalah supaya iman Islam Anda semakin kokoh. Itu tujuan kami. Demikian, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.